Yang diperlukan manusia untuk hidup, semua tahu saudara. Ya. Semua tahu waktu belajar tentang apa kebutuhan manusia itu. Toh? Saya ingat ini pelajaran SMP. Kebutuhan manusia. Toh? Kalau dulu yang saya tahu kami belajar primer, sekunder, dan kebutuhan lux. Toh? Primer, sekunder, lux. Primer, sandang, pangan, papan. Dan bayangkan saudara, tetap saja sampai sekarang ada saja kelompok orang di luar Kristen yang selalu itu diulang-ulang. Yesus itu diangkat jadi Tuhan tahun 325 Masehi, Konsili Nisea. Padahal saudara, jelas sekali Alkitab bilang, ya, dia belum mati loh. Jangankan bangkit, mati pun belum. Yesus berdiri dan bilang apa? Akulah roti hidup. Akulah air hidup. Ulang. Akulah roti hidup. Akulah air hidup. Toh? Ini Yesus bilang, ya. Oh, ada banyak saudara. Ada 7 kali dia bilang, akulah, akulah. Ya. Tapi maksudnya, ini kan yang orang pikir, ini loh yang membuat kita itu hidup. Kebutuhan primer untuk hidup. Saudara enggak ada rumah saja. Kalau ada makanan, tinggal di bawah pohon sana kau hidup. Ya. Karena orang-orang, ya, suku-suku terasing itu, ya, itu enggak ada rumah saudara. Yang penting mereka punya makan dan mereka hidup. Dan Yesus sekali lagi, ini dia belum disalib. Oh, bayangkan, jangankan kelompok di luar Kristen, masalahnya sekarang ini semakin banyak orang Kristen, ya, karena pengajar Kristen banyak yang sudah terkontaminasi dengan pikiran seperti itu. Yesus bukan Tuhan, ya. Yesus belum jadi Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Saya tidak pernah bisa bilang, saya tidak punya hak untuk berkata aku roti hidup. Satu-satunya roti hidup sana. Satu-satunya air hidup dia. Ya sudahlah, saya akan keterlaluan, terlalu rendah untuk bilang begitu. Sekarang coba Paulus. Apa pernah Paulus bilang aku roti hidup? Hah? Karena dia penulis Alkitab. Apa pernah Petrus bilang kalau akulah roti hidup? Enggak ada. Sementara apa? Paulus, Petrus itu membangkitkan orang mati. Bayangkan saudara, ya saya ulang-ulang kepada saudara. Petrus bayangkan, dia mau lewat, dia sudah tidak punya waktu maksudnya untuk kunjungi orang-orang satu-satu. Mereka sudah tahu di dalam dia ada kuasa. Bayangkan, ini kira-kira Petrus mau lewat dari di mana? Ya, kira-kira kalau dia jalan di sini matahari di sebelah mana? Ya, nanti bayangannya berarti sebelah sini. Orang-orang sakit diletakkan di sana. Setidak-tidaknya bayangan Petrus kena kepada orang sakit. Dan bayangan saudara, Yesus belum pernah loh menyembuhkan orang dengan bayangannya. Coba cari, tidak ada kan? Petrus menyembuhkan orang dengan bayangannya. Dan Petrus tidak punya hak untuk berkata aku roti hidup. Dia tidak punya hak untuk berkata aku air hidup. Petrus memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Kalau saudara lihat, ya,
Petrus itu adalah pemimpin para rasul. Ya, ini catatan Alkitab. Soko guru. Jangan main-main. Tapi sekali lagi, Petrus itu dia tahu sekali, tahu diri. Dia tahu bukan dia roti hidup. Dia menyampaikan berita tentang roti hidup, yaitu Yesus. Yohanes, murid yang sangat dikasihi Yesus, bersandar di dada Yesus. Tidak pernah bilang kalau dia adalah firman. Dia air hidup, tidak pernah. Dia bilang Yesus roti hidup. Yesus bilang dia air hidup. Gitu ya saudara. Tuh. Ya. Tidak pernah ada penulis Alkitab yang berani bilang aku roti hidup. Tidak ada. Jangan sok-sokan kamu. Ya, sekali lagi ini pernyataan Alkitab. Makanya saya bilang, ini kalau melihat perkembangan teologi masa kini, saya curiga saudara, lama-lama ini Alkitab akan diterjemahkan, dibaharui, nanti lama-lama Yesus bukan lagi roti hidup. Semua orang, para pendeta itu roti hidup. Nanti saudara lihat nanti. Lama-lama sudah, sorga pindah di Sulut. Nggak usah lagi ke sorga, sudah. Sorga ibu kotanya Manado. Aduh kacau deh. Oh Tuhan, ini apa yang sedang terjadi? Dan bayangkan saudara, saudara lihat ini, kalau saudara tidak hati-hati, sekali lagi saudara, ini bukan jemaat loh yang terpengaruh. Loh kalau pemimpin gereja yang terpengaruh, berapa banyak yang terpengaruh? Kalau cuma yang di bawah yang mendengarkan khotbah yang terpengaruh, ya sudah. Kamu paling mempengaruhi orang di sebelahmu, orang serumah denganmu atau siapa. Tapi kalau pemimpin gereja itu yang terpengaruh, bayangkan nanti saya di sini khotbahnya apa? Oh Tuhan, dijauhkan kiranya, lebih baik kita mati. Carilah aku maka kamu akan hidup. Lalu Yesus datang, dia bilang akulah roti hidup. Dengan kata lain Yesus bilang apa? Cari aku maka kamu hidup. Jadi dia siapa? Tuhan. Dia itu Allah sendiri. Aduh. Bayangkan saudara. Ini penyesatan besar-besaran. Yang sedang terjadi. Marak akhir-akhir ini. Ya. Bukan berarti dari dulu tidak ada. Dari dulu sudah ada. Sekarang wilayah penyesatannya itu semakin luas. Dan orang semakin merasa, sudahlah pendeta, sudahlah, enggak usah perburuk keadaan. Ini bukan perburuk keadaan. Bayangkan Yesus, sumber damai sejahtera. Dia datang dan bilang apa? Waspada terhadap penyesatan. Yang jadi penyesat apa? Yesus yang bilang loh, lebih baik dia ikat lehernya, ditenggelamkan sana. Ini yang bilang Yesus loh. Katanya Yesus kan tidak pernah bilang kalau dia Allah. Bayangkan kalau Yesus berdiri, akulah Allah. Ya, dia bawa tulisan di sini, tulis akulah Allah. Itu Yesus, aduh saudara, seperti tukang iklan. Ya. Saya lihat surga memilih merahasiakannya. Dia cuma buka kepada yang dia perkenankan. Masalahnya dia datang kepada milik kepunyaannya dan justru milik kepunyaannya menolak dia. Itu kan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Bukan cari duit supaya kamu hidup. Cari kerja. Apa leh? Tambah modal. Ibadah bolehlah sekali-kali.
Ibadah kan di rumah boleh. Ibadah online boleh. Kan saudara sekarang. Hah? Sementara sekali lagi saya bilang ke saudara, ya, saya juga heran. Ya, masa motivator-motivator bukan motivator Kristen bisa bilang kalau kamu baru kehilangan duit, kamu tidak kehilangan apa-apa. Kapan saya ada orang yang posting tentang Elon Musk, pencipta Tesla, ya. Enggak tahu sekarang dia mungkin orang nomor 2 atau ya, enggak tahu lagi ya. Yang terkaya di dunia. Saudara, ya pasti saudara kenal lah nama ini kan? Oh begini. Oh. Oh ya. Jadi dari sini kan Anda tahu bahwa saya bukan pencinta Elon Musk. Namanya juga saya enggak tahu. Ya, itu kebetulan saja saya dengar-dengar orang cerita-cerita, lalu saya lihat ada yang posting. Ya, perkataannya berapa? 10 atau berapa ya, supaya kau jadi kaya. Saya bingung saudara. Saya sampai begini, apa dia juga baca Alkitab? Kok ini aneh, dia tidak sekolah teologi, tapi di antara poin-poin yang dia bilang, ada di situ poin-poin yang menurut saya itu cocok dengan Alkitab. Ya, mungkin dia juga terinspirasi dari sana. Tapi kan aneh, kalau hamba Tuhan yang katanya belajar Alkitab, menyelidiki Alkitab, lalu kau masih bilang apa? Kekayaan secara materi yang Tuhan janji, kekayaan secara materi yang akan membuatmu hidup. Belajar dari mana? Berapa banyak cerita saudara, orang yang misalnya terdampar di pulau tertentu, ya, itu enggak ada duit, di situ kok bisa hidup? Coba sekarang saudara pikir, kok bisa dia hidup? Ya, ada yang sampai 8 tahun, sampai 10 tahun, ya, karena dia tidak tahu keluar dari situ dengan cara apa. Sendirian di pulau itu, kok tidak mati ya? Sementara yang lain di gudang padi dan dia mati. Di rumah sakit disuntik terus dan mati. Mana sih? Yang lain berbulan-bulan terapung-apung di laut, tidak makan, tidak minum, boro-boro di infus. Kok tidak mati? Supaya kau tahu hidup itu di tangan Tuhan. Yang lain nanti minum racun udah berkali-kali belum mati-mati. Yang lain belum minum racun sudah mati. Yang sakit jantung diserang jantung ratusan kali belum mati juga. Yang lain tidak pernah diserang jantung, tiba-tiba kena langsung koit. Coba menurut saudara apa yang sementara Tuhan bilang? Apa? Yang lain enggak ada benjolan, enggak ada apa, tiba-tiba mati kanker. Bagaimana sih? Yang lain sampai sudah benjol semuanya dan belum mati juga. Tidak takut Tuhan itu bagaimana? Yang punya asuransi kesehatan, semua rumah sakit paling mewah, paling megah di dunia dia bisa bayar. Tapi ternyata dia tidak bisa perpanjang usianya. Aduh. Sementara yang lain sampai tidur di sampah dan belum mati juga.
Bayangkan makan dari sampah. Toh, boro-boro cuci tangan. Dia sudah tidur di atas sampah. Mandi pun jarang-jarang, mungkin bahkan sudah tidak pernah mandi. Toh, saya temui sudah ada orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau orang-orang rembokan tahu. Itu saya pikir-pikir lihat dia, kayaknya dia mungkin seumur hidup itu enggak pernah keramas. Tapi rambutnya masih ada. Lebat lagi. Apa kita jangan keramas ya, supaya rambut kita tetap lebat. Berjalan terus kerjanya. Dia ini enggak tahu kalau dia pernah keluar Rembokan, tapi dia jalan terus keliling Rembokan. Ya, mulai dari saya datang di Rembokan sudah seperti itu, Saudara. Sekarang dia sudah sangat tua, ya, berurus selama mati. Kong ni om ini bajalang kiri kanan, bajalang nyandak pernah berhenti. Ninta mau tanya Pak dia kalau satu hari dia tidur berapa jam? Apakah dia mengalami tidur sehat? Lalu kita nggak pernah lihat dia tertawa soalnya. Kan hati gembira adalah obat. Makanya dia lihat ini omnya dia tertawanya enggak. Mar dia belum mati-mati sampai sekarang. Apa itu orang mesti jadi gila dulu semua? Iya kan, orang-orang yang terkenal sehat so sakit kok so mati. Dia berjalan terus. Asam urat tadi pernah dia, oh mana dia? Siapa ya? Oh asam uratnya nah ada itu. Orang lain yang mau pergi gereja sakit tuh kaki, sakit tuh jarenya nak masuk gereja. Nah, gimana le ini? Apa engkau mesti jadi gila dulu? Bap putar-putar. Coba saudara. Hidup di tangan Tuhan dan yang ada orang. Bayangkan orang cuma bilang-bilang hidup di tangan Tuhan, hidup di tangan Tuhan. Ya, tapi yang ada yang takut Tuhan. Kayak hidup di tangan dokter, so? Di tangan Tuhan tuh dokter aja bilang hidup di tangan Tuhan. Tapi kau lebih takut dokter daripada takut Tuhan. Lebih takutnya anak di rumah sakit daripada takutnya anak masuk gereja. Betul toh? Coba orang Kristen. Dia lebih takut. Kalau dia sakit, dia lebih takut yang hendak di rumah sakit. Yang tidak pernah bikin, kayak bang sakit, duh kita kok sih tidak pernah masuk gereja. Berarti kita sakit ini Tuhan dah suruh masuk gereja. Tidak ada. Mana ambulans, mana ambulans. Ambulans masuk bengkel. Yang kan saudara. Yang punya duit so mati. Yang nyandak ada doi belum mati. DP kerja cuma punggu-punggu sampah. Dari dulu sampai sekarang. Ada kan yang begitu? Pekerjaannya seperti itu. Tidak pernah jadi kaya. Dari pagi dia, dari subuh dia punggu-punggu itu sampah. Sampai malam. Yang tidak pernah jadi kaya. Mar dia belum mati. Daripada tuh kaya. Semua makanan dia boleh borong. Semua obat dia boleh beli. Dan dia so mati. Gimana tuh? Dulu ada orang kaya. Dulu lama sekali. Ya. Lalu kami dihubungi. Pendeta boleh datang sini? Kami datang dan mendengar dia bercerita. Pendeta, saya tanya ke dokter. Karena dokter sudah bilang ke saya begini. Pak, maaf Pak. Ini obat yang kami beri ke Bapak. Ini obat yang terbaik di dunia. Di dunia. Betul dia cuma diobati di rumah sakit Manado. Tapi kalau dia mau ke Amerika mau berobat di sana sangat bisa. Oh, karena dia juga punya anak-anak di Amerika. Duitnya memungkinkan, sangat memungkinkan semua orang tahu kalau saya sebut namanya.
Dia bilang ke dokter, dokter, ternyata kan obat yang kamu beri ini tidak bisa saya menyembuhkan saya. Malah saya sudah tidak bisa makan gara-gara minum obatmu. Apa ndak ada obat yang lebih bagus dari ini? Pak, Bapak punya duit Pak. Tapi sudah tidak ada lagi obat untuk Bapak. Ini yang terbaik di dunia. Nah coba, walau dia punya duit, bisa beli. Nggak ada obat untuk dia. Cukup segitu. Dan bayangkan saudara, dia tiap kali makan obat itu dia tidak bisa makan. Tidak bisa makan. Sampai bubur mau masuk tidak bisa saudara, mau muntah. Gara-gara obat itu. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk tidak minum obat sama sekali. Dan akhirnya sudah mati. Rumah banyak sekali rumahnya di mana-mana. Orang Sulut sangat tahu lah bapak itu. Tahu? Saya tidak sebut namanya. Nah itu coba, apa yang mau didoakan? Apa maksudnya yang mau diusahakan apa? Kau tidak percaya kalau hidup itu di tangan Tuhan? Hah? Hati-hati loh saudara. Ada orang yang sampai tidak suka dengan saya. Oh, kalau di GPPS Rembokan Ngoni, saya bilang ke saudara, kita di sini bukan bilang kalau kaya jadi berdosa. Karena Tuhan mau memberkatimu dengan kekayaan secara materi. Berarti kau bisa menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, kan begitu. Tapi tidak semua orang mesti jadi kaya secara materi. Jadi miliarder dulu, baru kau disebut anak-anak kerajaan Allah. Ada orang-orang tertentu yang merasa dia sudah diberkati loh saya. Oh, akhirnya saya mendapatkan berkat. Jadi berarti Tuhan sudah memenuhi janjinya kepada saya. Pesawat saja kamu belum punya kok. Coba kalau cuma mau bilang kaya, sana banyak pendeta yang punya pesawat. Kenapa kamu belum punya pesawat? Kamu sudah pikir kamu udah kaya toh? Belum. Ya kan? Itu relatif. Kalau cuma bilang soal kekayaan secara materi, sekali lagi itu relatif. Tapi kekayaan secara rohani harus kita capai. Karena itu yang akan membuat kita tidak bisa digoda, tidak bisa disesatkan oleh dunia ini. Orang tidak pernah menganggap salah waktu orang berjuang cari duit. Tapi berjuang cari Tuhan, berjuang untuk hidup rohani, berjuang untuk taat dan setia, orang masa kini bilang itu agamawi. Terus? Nah, kalau berjuang cari duit, apalagi kalau akhirnya dia disebut berhasil. Anak-anaknya S5. Bukan cuma S3, S5. Anaknya 3. Tapi mereka sampai S5. Terus? Dia berhasil. Berhasil menurutmu toh? Tapi Anda tidak tahu, ya, orang itu setiap kali mau diajak ibadah dia bilang apa? Tidak ada waktu, tolong didoakan saja ya. Aku nanti membantu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak butuh pembantuanmu. Tuhan Yesus tidak akan turun dari takhta hanya karena kau tidak memberi uang.
Toh kerajaan sorga runtuh. Tebak saudara. Nggak usah. Hah? Buatlah dirimu jadi kaya terserah. Bangun rumah sakit sebanyak-banyaknya. Toh? Baru yang punya apa? Apa sih? Perusahaan oksigen ya. Waktu COVID kemarin yang mati. Iya. Karena dia bukan pemilik nafas. Dia boleh punya perusahaan oksigen. Menampung oksigen. Huh? Tuhan sudah buktikan saudara, dan itu yang saya kadang-kadang sampai karena itu. Ya. Itu tadi cuma salah satu. Ayat tadi itu cuma salah satu, ya. Carilah aku maka kamu akan hidup. Kalau saudara baca perjanjian lama, saudara akan temukan, ya. Setiap kali Tuhan bilang cari dia, cari dia, cari dia, cari dia maka kamu hidup. Lalu sekali lagi, kalau untuk hidup itu roti dan air, ya. Yesus bangkit dan bilang, aku roti, aku air. Sebelum dia mati, dia bilang kepada murid-muridnya, makan, ini tubuhku. Makan, minum, ini darahku. Ya, tubuhku adalah makanan yang sesungguhnya. Darahku adalah minuman yang sesungguhnya. Terus ini bukan Tuhan. Ini siapa? Hah? Aneh. Saya juga heran saudara. Kadang-kadang saya itu tidak bermaksud sebenarnya untuk khotbah ini. Tapi hampir setiap kali saya mau bicara ini yang tampil. Ya, selalu untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah itu sendiri. Mengapa? Waktu merenungkan tentang kerajaan Allah, itu rahasia. Dan orang tidak pernah akan mengerti rahasia kerajaan Allah sampai Tuhan mewahyukannya. Perhatikan, di dalam dia, maksudnya dalam Yesus ya. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Perhatikan saudara. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu Bapa yang mulia itu. Supaya ia memberikan kepadamu, perhatikan saudara. Dia meminta kepada Allah supaya Allah memberikan kepada jemaat Efesus itu, kepada kita, roh hikmat dan wahyu. Dia bilang, kamu harus kuliah ya. Karena berapa banyak orang bisa mengajar tentang rahasia kerajaan Allah. Tentang apa lagi?
Sampai orang-orang tertentu untuk meyakinkan para pengikutnya, mereka sekarang tidak lagi menyebut itu gereja. Mereka menyebut ini kerajaan. Supaya semua orang tahu, oh ini, kita ini sudah, pokoknya kalau khotbah ini warta kerajaan. Walau isinya bukan berita kerajaan Allah. Apa sudah lihat ini? Ini kan apa? Ini manipulasi. Yang dilakukan supaya orang-orang yang mendengar terpesona. Oh iya, ini nama judul apa tema besarnya saja tentang kingdom principle. Oh, jadi ini tentang kerajaan. Baca, ya. Supaya kita layak untuk menyambut kerajaan Allah, bertobat. Artinya itu berita yang seharusnya diserukan setiap waktu. Karena pertobatan itu jangan bilang pertobatanmu 10 tahun lalu, salah. Pertobatan itu setiap hari. Sudah bertobat belum hari ini? Lah, pendeta ini agamawi. Gimana? Itu habis pertobatan kita harus periksa. Bayangkan saya bilang ke saudara Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Ya. Itu tiap kali Tuhan bilang apa? Bertobat. Bilang ke siapa? Loh, itu gereja. Dia tidak bilang kepada orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Itu gereja yang disuruh bertobat. Yang orang bilang apa? Loh, pengalaman bertobat itu lo dulu. Salah. Wahyu 2 itu, ya. Ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh, ya. Baca lagi. Aku tahu segala pekerjaanmu. Titik 2. Jadi ini jenis pekerjaannya. Apa? Tukang batu, tukang air, tukang listrik itu. Sana, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Titik 2. Jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi yang sebenarnya tidak demikian, engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, bayangkan ini. Nah, tidak sabar kepada para penyesat, Tuhan puji loh. Bukan, oh mari kita berpikir positif. Gimana? Itu penyesatan kok berpikir positif? Lawan bukan berpikir positif. Tapi bagaimanapun dia kan masih ada yang baik. Bagaimana toh kamu? Orang Farisi, ahli Taurat, Yesus yang bilang. Mereka kalau bilang soal beragama, taat. Taat mereka. Justru sekarang ini banyak hamba Tuhan yang hari Minggu pun tidak ke gereja. Kalau lagi sibuk. Oh, iya. Boro-boro hari lain. Bayangkan ini. Coba balik lagi. Tadi ayat 2. Ya, jadi mereka ini melakukan pekerjaan Tuhan dengan berjeripaya. Tekun maksudnya bukan sekali-sekali kalau lagi mood. Oh dia rajin. Kalau lagi datang rajin, ya. Adik bilang rajin kuda. Maksudnya kalau dia lagi rajin memang kok dari lantai sampai di atap pokoknya dibikin bersih, habis itu dia tidur 2 bulan. Ini bayangkan, jeripaya, tekun, tidak dapat sabar. Sabar kepada yang lain, tapi kalau terhadap penyesatan kita tidak boleh sabar.
Bayangkan, ini loh, ini Tuhan loh saudara. Ini firman-Nya. Terhadap penyesatan, jangan bilang kau ini maha kasih. Oh kita jangan bilang begitu loh. Mari kita berpikir positif. Ya ampun. Bilang Yesus bukan Tuhan kok berpikir positif. Itu mah berpikir cara setan. Masih mau berpikir positif lagi. Mari kita tanggapi dengan positif. Salah. Sana. Itu yang dipuji oleh Yesus kepada jemaat Efesus. Bagian yang mendapat pujian dari Yesus justru itu. Mereka tidak kompromi dan tidak bisa sabar dengan para penyesat. Ya. Secara khusus apa? Waktu berusaha membuktikan Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Allah. Yesus bukan juru selamat. Loh, kita tidak boleh sabar dengan pengajaran seperti itu. Ini sekali lagi, gereja Efesus kemudian dicela oleh Tuhan. Ya. Tapi untuk bagian ini mereka mendapatkan pujian. Jadi jangan main-main, oh bagaimanapun dia masih ada loh yang baik. Ada loh dia yang lebih baik dari Yesus. Bodoh sekali engkau bebas pikir. Waktu orang itu bisa berpikir Yesus bukan Allah. Sudah dia itu sekelas dengan setan. Kalau tidak mau bertobat. Ya kan? Ini menurut Alkitab. Tuh, ini bukan peraturan gereja. Alkitab memberitahu kita tentang hal itu. Dan seharusnya mari kita berdiri tegap di atas kebenaran itu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Sikap kita jauhi orang itu. Loh, kita mesti terima semua orang. Tuhan mengasihi orang berdosa. Rasul palsu yang mengajar Yesus bukan Allah, jauhi orang itu. Jauhi pengajarannya. Kita mesti punya sikap. Isi dari Alkitab kita, Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Itu judul dari Alkitab kita, semua kitab. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi waktu orang itu bilang Yesus bukan Allah, harus tolak. Walau ada pikiran-pikirannya yang katanya benar. Ini racun sudah. Lagi justru kalau di situ Tuhan memuji orang Efesus. Saya justru mungkin dibenci. Karena itu, oh ini pendeta ini sok tahu. Bukan sok tahu. Ini pelajaran yang paling prinsip di dalam Alkitab. Lalu ini yang dilawan. Hanya karena dia masih membahas Kejadian sampai Wahyu, kau berpikir dia pengajar Alkitab, salah. Hanya karena orang itu masih di dalam gereja, berdiri di mimbar, membuka Alkitab, membahas tentang Alkitab, berdoa, apalagi? Kalau dia menolak Yesus, saudara, jauhi orang itu. Paulus bilang jangan makan dengan orang itu. Ini masih dipuji nih. Ya. Sabar, menderita oleh karena nama Tuhan. Bayangkan, jangan menderita oleh karena nama saya. Menderita oleh karena nama Tuhan.
Kalau Yesus bukan Tuhan, tidak usah menderita karena dia. Engkau tidak mengenal lelah. Ini bukan lelah cari duit. Aduh. Dan sekali lagi orang, oh dia nyak masuk gereja. Duh dia katuk kok lelah ada cari doi kasiang. Oh kasiang. Sampai dia semoga belum mati. Kok masih mau masuk gereja? Aduh solala kasiang dia. Begitu no kasiang. Masuk gereja biar engkau mati. Biar mati di dalam gereja enggak apa-apa. Asal kau mati sementara mencari Tuhan. Sementara berada dalam hadiratnya. Bukankah para martir seperti itu? Ya, mereka mati sementara mereka memperjuangkan kebenaran. Dan mereka mati. Itu justru kematian mereka dipuji. Kalau orang sekarang sudah semua baca riwayat hidup, ya tahun sekian sampai sekian dia membangun gereja A, B, C, tahun sekian D, E, F. Pokoknya semua gereja dia ada di doi di situ. Oh kasihan. Jadi engkau semua saya pindah tuh Tuhan dari surga, tuh ngana jadi Tuhan. Bayangkan saudara, ini pemahaman langsung dihormati di gereja, tuh. Tiap kali dia masuk gereja, pendeta langsung turun. Nanti kami melihat ada ibu kaya raya. Mari ibu, Bu Kai, mari sini Bu Kai. Tuh, datang di depan Bu Kai yang khotbah. Bu Kai baru bangun. Saudara tolong. Yang kan saudara. Oh ini Bapak ini. Waduh ini sampai mau sebut namanya. Bapak yang mulia. Kasih. Pokoknya gembala langsung parkir. Dari ada orang kaya. Nanti orang kaya kasih tahu 5 langkah untuk jadi kaya rupa kita. Daripada ini pendeta cuma ajar-ajar bagaimana orang jadi miskin. Kasih. Kekayaan yang sebenarnya yang Alkitab tulis saudara. Yesus itu kekayaanmu. Ya. Takut akan Tuhan adalah kekayaan yang menyelamatkan. Sudah belum kamu punya? Seberapa persen takut akan Tuhan dalam hidupmu? Tuh, ya silakan saudara punya duit sebanyak apa, ya. Tapi kalau takut akan Tuhan 2%, pas saudara hidup, kau termiskin di antara yang paling miskin menurut Alkitab. Bukan menurut Elon Musk. Orang kan, Yesus datang supaya mereka kaya raya. Lalu kok bisa Petrus? Ini Yesus sudah terangkat naik ke sorga. Harusnya Petrus adalah orang pertama yang akan menikmati janji Yesus. Tuh. Terjemahan baru tulis upah mengikut Yesus. Nah itu diucapkan karena Petrus yang tanya, diucapkan Yesus untuk Petrus. Yang orang bilang, ini pendeta nin tahu ya. Napa ya ada kasih yang upah mengikut yang manjot orang lihat. Matius 19 ayat 29. Coba baca sama-sama. 3. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Orang sekarang family time, biar orangnya masuk gereja, orang family time. Orang membangun keluarga. Gimana sih? Sana justru. Ya, kalau kau adalah murid Yesus, kau rela tinggalkan rumah, tinggalkan kakak, adik, mau perempuan, laki-laki, tinggalkan papa, mama, anak-anak, ladangnya. Ladangnya itu apa? Tempat pekerjaan.
Jangan biarkan itu menjadi penghalang bagimu untuk menjadi murid yang setia. Lalu kau berpikir kau sudah bertobat? Kau berpikir kau sungguh sudah menjadikan Yesus itu Tuhanmu? Hah? So baca berapa kali Injil Matius? Hah? Jangan sok-sokan, saudara. Baca berulang kali. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan kau akan tahu hati Yesus. Yesus itu siapa? Kau akan tahu. Dia sangat berharap. Ini loh muridnya. Ini rasulnya. Tahu? Apa? Yang rela meninggalkannya. Ini jangan tinggalkan apa-apa. Kan selalu berharap tuh menuai apa? Apa yang sudah meninggalkan apa? Tinggalkan karena apa? Kalau tinggalkan karena kebenaran. Justru malah tinggalkan ibadah. Bermusuh tuh 100 kali lipat. Ini pelajaran dari mana? Lalu berpikir kau penginjil, apa leh? Hah? Guru Injil, apa leh? Nabi apa? Tahu? Ini Yesus yang janji loh. Memperoleh berapa? 100 kali lipat. Sekarang baca kisah Rasul. Yesus mati, lalu naik ke surga. Lalu dia suruh murid-muridnya berkumpul, lalu Roh Kudus turun. Roh Kudus mengurapi mereka semua. Lalu Petrus melanjutkan pekerjaan dalam kehebatan kuasa Roh Kudus di dalam dia. Ini yang Petrus bilang apa? Waktu dia berjumpa dengan orang lumpuh di gerbang bait Allah. Petrus bilang apa? 3. Emas dan perak tidak ada padaku. Oh, ini cuma tunggu-tunggu. Begitu. Petrus ada drama ini. Petrus sedang mengatakan keadaan yang sesungguhnya. Mana 100 kali lipat? Berarti 100 kali lipat di sana itu apa? Kok Petrus tidak menuntut Tuhan? Kemudian dia mengerti. Ternyata upah mengikut Yesus. Kalau cuma dapat doi, lalu kau merasa bangga sekali dengan apa ini? Waduh, tapi mas dah, waduh. Kasihan dia. Emas dan perak tidak ada padaku. Ini yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Kalau Yesus Kristus bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, Petrus salah bilang. Gimana? Yesus, Petrus waktu itu mesti bilang orang Nazaret, karena itu kan yang mereka kenal. Kalau Yesus bukan siapa-siapa, Petrus salah bilang. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ini hartanya. Yesus itulah kehidupannya. Sekali lagi, Petrus tidak pernah bilang, Tuhan ada dan Tuhan ada janji kepada kita. Bayangkan orang sekarang, Tuhan ada janji langsung Tuhan yang mati. Tiap kali dia cuma 100 kali supaya dapat berkat 100 kali lipat. Aduh, kok gara-gara berkat itu kan aku sudah mau masuk gereja toh?
Dia kirim-kirim di sini. Tuh saudara, ini bukan apa-apa. Saya semakin melihat. Belum pikirnya kalau ada orang bedoi, konsul ke semua runtuh. Yesus tidak pernah turun tahta. Nggak usah ada angkor. Sedangkan para raja, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak usah jadi Kristen. Kenapa? Saya tidak pacaran ke gereja. Gara-gara raja bukan Kristen. Tuhan putus Yusuf ke Mesir. Kenapa Firaun sudah jadi Kristen? Ada Paulus, ada Petrus waktu itu. Berapa kaisar yang jadi Kristen? Berapa? Berapa? Jadi saudara, bukan karena orang-orang kaya semuanya mau jadi Kristen. Ya ampun, nggak usah jadi Kristen. Justru mana pendahulu-pendahulu zaman gereja mula-mula. Mereka bukan cuma tidak kaya. Tidak kaya secara materi maksudnya. Mereka kaya imannya kepada Tuhan. Kaya kasihnya kepada Tuhan. Ya, sungguh-sungguh firman-Nya hidup di dalam mereka. Mereka rela mati supaya gereja bertumbuh, supaya kebenaran bertumbuh di mana-mana. Saudara, saya ingat tadi saya berdoa begini, Tuhan yang paling tahu kebenaran apa yang malam ini tepat untuk kami dengar. Itu doa saya tadi dalam tangisan yang luar biasa. Tolong apa? Kebenaran seperti apa yang kau rindu kami dengarkan malam ini. Letakkan itu di mulut kamu untuk diperkatakan. Dan ternyata ini yang Tuhan rindu kita dengar. Sungguhkah Yesus sudah menjadi Tuhan yang sungguh-sungguh dalam hidupmu? Atau siapa yang jadi Tuhan? Siapa? Kalau kebenaran tidak bisa mengaturmu, artinya Tuhan tidak bisa mengaturmu. Dan kalau kebenaran Tuhan tidak bisa membuat kau tunduk, kau bukan milik Yesus. Kau bukan gerejanya. Saudara akan temukan, engkau tidak pernah akan berjuang untuk kerajaan Allah kalau kau bukan warganya. Saudara lihat tuh, ini paslon cuma 3, dan rasa-rasa di Indonesia semua tak berbagi 300. Ini masing-masing dulu rasa-rasa dalam. Coba, ya. Juga mendukung salah satu di antara yang 3. Terus kamu dengar? Tapi saya cari dalam hati baik-baik. Kalau untuk ini calon-calon ini habis waktu, habis semua habis. Sudahkah kau sungguh berjuang untuk Tuhan? Cuma ingat sebelum tanggal 14 Februari aku sudah ada, sudah mati. Kok? Saudara mati-matian untuk paslon. So mati-matian untuk Tuhan. Mati-matian untuk partai. Habis pikir kan di dalam hati lihat-lihat baliho di jalan, menghilangkan roh.
Saya pernah ada di satu daerah, mulai dari saya masuk kota itu, saya lihat saudara di mana-mana itu mulai dari saya masuk di kota itu sudah hilang. Ya. Saya lihat tulisan-tulisan di jalan, ya, tulisan tentang agama mereka memenuhi kota itu. Ini kota Kristen? Hah? Baliho aku jago baking. Baking sana paling besar. Ya kan saudara, berapa duit habis untuk itu? Iyo kalau om menang, kalau nyanda habis itu sudah semua gila. Dari semua harta sudah digunakan untuk supaya dapat suara. Setelah itu semua pendeta dia sembunyi, suruh didoakan. Dia tahu deh, pendeta so bingung. Semua orang datang minta berdoa, ngomong pilih mas apa? Semua orang datang nanti jadi, datang nanti jadi. Pokoknya jadi semua, toh mana ada yang belum. Jadi ini belum jadi, aku sudah pakai Tuhan, nanti tidak boleh jadi. Nanti tadi. Betul? Coba. Mungkin saya bicara ini karena ini orang Kristen. Oh, katanya ini daerah kita. Mana? Di mana? Tuh saudara ya. Kalau saya perjelas tuh daerah yang tadi saya bilang, saudara kan bingung. Karena sekarang mereka jadi daerah percontohan. Nanti gimana tuh? Ini daerah orang Kristen. Hah? Ini bicara tentang Tuhan. Kebanyakan ngomong agama. Ya, panitia kan dia panitia surga. Oh iya, jadi aku dapat panitia surga. Hah? Surga kau tidak kau bicarakan, dan kau panitia ini. Gimana sih? Yang kan ini manusia sekarang. Terlalu banyak bicara tentang Tuhan, orang bicara. Jadi apa? Kau jangan bicara tentang Tuhan. Kok itu yang boleh betul dari orang yang membicarakan Tuhan saja. Aduh, ini di mana saudara? Di mana cara berpikirmu tuh? Sudah terlalu sesat. Sementara kalau orang coba, kalau lagi zaman ini kan sekarang lagi zaman politik, tahun politik, semua orang membicarakannya dan ada orang yang begini. Ih, mana ya? Oh, kurang bilang ini. Nah, ada jadi ini memang tahunnya. Hah? Ini memang masanya. Jadi ya semua orang bicara pokoknya dari pagi sampai malam dan sampai pagi pulang. Pendeta. Di media sosial pernah bicarakan Tuhan, dan kalau bicara paslon nomor satu. Kok aku sampai hamba deh. Oh kasihannya belum lagi jadi berapa? Oh kasihan. Lalu kau bicara kalau kamu apa hamba kerajaan mana? Allah mana maksudmu? Duit. Itu sudah dong. Ya ini yang membakar hati saya beberapa waktu ini Tuhan. Sedapat mungkin. Sekiranya malam ini ada satu orang saja yang kemudian disadarkan, ya, siapa Tuhan di dalam hidupmu. Benarkah Yesus sudah menjadi Tuhan dalam hidupmu? Benarkah Alkitab adalah hukummu? Atau peraturan partai? Ya, hati-hati. Ya, coba terakhir Wahyu 3 ayat 11. Boleh betul nggak? Ya, coba baca sama-sama. 3. Aku datang segera. Peganglah apa yang
Ingat saudara, ini untuk jemaat Philadelphia. Coba, betul tuh? Ini jemaat Philadelphia, kalau saudara mau lihat, sepertinya tidak ada teguran. Bila ia membuka tidak ada menutup, apabila ia menutup tidak ada dapat membuka. Kegelapan. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Engkau tidak menyangkal namaku. Kekuatanmu tidak seberapa. Kalau kekuatan ini orang terjemahkan ini dan itu, mungkinkah kita masuk dalam kelompok orang yang dianggap kekuatan kita kecil, tidak seberapa? Terserah apa kata orang. Hidup kita tidak bisa dinilai dan diukur oleh mereka. Hidup kita dinilai dan diukur oleh firman Tuhan, oleh Tuhan itu sendiri. Ya, kekuatanmu memang tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lalu lihat beberapa orang dari jemaah Inggris, itu mereka menyebut dirinya Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan diserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Perhatikan baik-baik saudara. Ya, apa? Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Hati-hati waktu saudara sudah tidak lagi menantikan Tuhan. Tidak rindu kedatangannya. Tidak berharap kalau dia datang. Hati-hati saudara. Semakin kau taat, semakin kau akan merindukan dia. Itu tandanya. Jadi lihat saja, kalau saudara sudah tidak mau tekun menantikan Tuhan di gereja, tidak mau tekun, dalam doa tidak mau tekun, ini boleh lama-lama. Kok apa dan aku boleh lama-lama? Hati-hati saudara. Semua ini kan gejala. Kalau gejala tidak menuruti firman, gejala tidak taat, tidak tekun menanti. Kalau itu sementara terjadi, hati-hati saudara. Ya, ini janji Tuhan. Kalau engkau taat untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, jadi yang dilindungi dari pencobaan yang akan melanda seluruh dunia. Bukan cuma saudara berdoa, oh Tuhan lindungi aku, lindungi aku. Yang akan dilindungi siapa? Yang menuruti firman, yang taat firman, dan yang tekun menantikan dia. Ini yang akan mendapat perlindungan. Bukan saudara setiap kali dia berdoa, Tuhan lindungi kami, jauhkan dari yang jahat. Ya, sekalipun yang dia bikin, yang dia pikir cuma yang jahat terus. Hati-hati, ini semua ya. Apa? Aku datang segera, pegang apa yang ada. Oh, Tuhan kok masuk surga? Biar kita dapat mahkota. Nanti Tuhan aku lihat. Ayat 12. Siapa menang? Saya selalu bilang, kalau dia bilang siapa menang, berarti hati-hati yang kalah. Tuh, karena janji cuma untuk yang menang. Ya, kalau Yesus bilang semua pasti menang, sudah, nggak usah berjuang.
Karena dia bilang pegang apa yang ada padamu, hati-hati. Berarti yang tidak pegang. Kalau Yesus tahu semua yang menuruti ini sudah orang pasti pegang firman Tuhan. Tidak usah bilang. Tidak usah bilang kalau begitu tuh tadi pegang apa yang ada padamu. Siapa dia mesti bilang? Hah? Semua kemungkinan bisa terjadi. Hati-hati saudara. Kali lagi Yudas makan tidur dengan Yesus dan dia jual Yesus. Petrus toh sampai berjanji mati-matian. Semua boleh menyangkal kecuali aku, oh Tuhan. Dan ternyata dia menyangkal 3 kali. Ya, yang tidak usah jago di sini. Itu kalau bilang berjuang, kalau orang boleh berjuang untuk partai, berjuang untuk paslon, sana sini pokoknya dia yang paling bakuat-kuat. Gak pernah ada engkau bakuat-kuat untuk Yesus. Bakuat-kuat untuknya orang. Kayak beda kasih apa kamu? Begitu sekali lagi kalau cuma bilang pasangan yang pemilih fanatik, mungkin saya juga termasuk pemilih fanatik. Yang saya anggap baik, yang terbukti baik, gitu kan? Ini terserah kalau mau pilih mau mana-mana. Karena pokoknya kan kita dia yang baik. Kalau gue mau tapi urusan. Yang jelas saya mau beritahu kepada saudara, Yesus kan baik. Sudah. Mau apa kek? DP terakhir kan? Tadi ada yang bilang, Ron begini. Tenang Jo. Tenang Jo. Waktu saya balas, saya sebenarnya mau tulis manusia, tidak tulis tadi sudah. Kedua sudah. Justru sudah saya supaya jangan bagaimana tadi kok bisa sementara belajar, ya jangan mau balas bagaimana? Mau balas lah dulu. Jadi sebenarnya tadi sudah selesai kalimat terakhir kamu tulis begini. Kalau nyala jadi kan berarti hanya kan lagi sudah titik tuh. Tuh bisa tahu tuh mau nyala untungnya. Kenapa dia? Surga belum runtuh dan tidak akan runtuh, titik. Yesus tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Itu yang paling penting. Aku semua gila dia. Ini mesti jadi sudahlah. Pokoknya Yesus tetap Tuhanku. Yesus tetap Allahku, titik. Dia anugerah terindah. Itu lain menjadi apa terserah. Itu kan yang mendulang fanatik. So kita nih kalau yang baik, saya ada di situ, Dari dulu saudara prinsip saya tidak mau memilih orang tahu-tahu dia baik. So terbukti jelek, terbukti salah, gitu. Sekalipun misalnya suara saya cuma 1, karena ada pengaruh, tapi saya tidak akan membagi suara saya dengan yang kita sudah tahu dia jelek. Dia orang mau bayar berapa? Ini saudara saya tidak ditulis seperti itu. Lebih banyak bagi ini. Kalau lihat semua biasanya sudah itu, nggak usah bagi. Ini prinsip saya dari dulu. Jadi saudara walau cuma ada yang mau terima dia, terserah. Kita dia yang terbaik. Kita saudara. Jadi kalau nyala untuk ini apa? Bagi mereka. Yesus sedang raja di atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Tuh aku mau pilih mau jadi atau mau nyana, orang berdoa yang terbaik yang jadi. Kalau nyana jadi ya sudah tahu. Nanti mau terjadi dulu. Sudahlah. Dari dulu bayangkan Kaisar siapa? Nero dulu. Menganiaya orang-orang Kristen itu dah. Tuhan kasih dia Kaisar Nero jadi. Kok? Siapa Tuhan waktu itu dari mana? Bukankah dia ada di tahtanya? Sudahkah engkau mengingatkan saudaramu tentang Yesus? Atau apa yang saudara
Sudahkah kau mempersiapkan diri untuk kerajaan yang tidak pernah berakhir? Untuk kerajaan yang tidak pernah tergoncang? Itu. Ingat sekali lagi, siapa menang? Artinya ada yang tidak mau berpegang, tidak mau tekun, kau pasti kalah. Karena orang wanita tadi Tuhan sudah peringatkan, sudah ingatkan, Tuhan memberitahu keadaan mereka. Mereka tidak terlalu kuat. Tapi karena mereka tekun, Tuhan menyertai. Akhirnya menang. Tuhan punya mungkin menang. Yang Tuhan dah suruh, cari dia tekun, taat, itu. Kau tidak begitu kuat, tekun dan taat, dan kau akan melihat kemenangan menjadi milikmu. Itu. Ya. Nanti saudara baca lagi Yakobus 3:17 kalau tidak salah. Ya. Saudara tidak mau berjuang untuk Allah, berjuang untuk kebenaran, ada hal kalau hidup di dalam daging ini berjuang untuk mengalahkanmu. Hati-hati. Nggak usah berjuang. Coba terakhir ini, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, sebagai turis di dunia ini, karena warga kerajaan, kita adalah warga kerajaan Allah. Di sini orang cuma turun. Jangan bangun kerajaanmu di sini. Kalau kau warga kerajaan Allah, kau suka sekali pulang kepada kerajaan Allah. Itu ada Yesus. Kau bukan warga kerajaan Allah. Kalau bukan warga kerajaan Allah, dipastikan kau ke neraka. Sementara kalau kau ini warga kerajaan Allah, saudara tidak mau berlama-lama di dunia ini. Cuma tahu menyanyi panjang umurnya. Bayangkan sampai 90 tahun tetap panjang umurnya. Mau 900. Bingung juga. Tuh lihat. Sebagai peserta tur. Saudara, enak sekali loh kalau tur. Enak hari pertama, hari kedua, ketiga masih enak, awas gitu. Hari kelima, keenam, sudah rasa mau pulang. Kalau kata ingat kebicaraan di rumah, sudah kau tahu, dari mana? Lain kali kalau saudara jalan-jalan dan saudara, ya, enak sekali kalau tur itu setinggi 3 hari tuh. Jangan bikin 2 minggu. Sampai lama dapat rasa suka pulang. Kasihan ini. Lebih baik tidur di rumah, makan mie instan. Ini coba sekarang saudara, ya. Kalau semakin tua kau di bumi, justru semakin tak gagah di dunia. Aduh, ini gejala masuk neraka. Betul. Harusnya apa? Semakin tua orang semakin rindu pulang. Harusnya kau bertanya-tanya dan bertobat malam ini juga. Kalau sudah ada kerinduan untuk surga, seumur berapa? Tahun 2000 apa aja sudah mati? Sudah tahun berapa? Bayangkan tahun 2000 apa bukan sakit-sakitan. So mati. Apalagi suatu tua kok sakit-sakit. Kok nih mau mati? Maunya apa sih? Mau suka masuk surga? Oh, surga pasti milikku, milikmu. Lihat ya. Apa? Kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nyandak usah berjuang baca Alkitab. Nyandak usah berjuang untuk taat. Begitu. Nggak usah berjuang. Sementara saudara sedang hidup di daging yang berjuang mengalahkanmu.
Kalau untuk yang lain coba berjuang. Kalau untuk yang lain saudara, pokoknya mau bikin apa saja. Untuk Tuhan, untuk nonton bola, baik seperti saya bilang, untuk nonton bola orang rela bikin cola, bikin kopi, bikin apa supaya tahan mata, supaya semangat. Orang macam-macam mau nonton bola, ya, mau nonton debat, nonton apa nih, ya. Sampai tuh tahu orang sama saya tanggal 14 Februari, udah bikin pesta orang, udah menang pasangan calon. Guys. Ada lagi? Kalau tidak mau berjuang, terserah saudara. Ingat, kita sedang hidup di dalam daging yang berjuang menambahkan setiap waktu. Saudara tidak mau taat? Tidak mau bersemangat mencintai Tuhan? Saudara tidak tahu. Ya, justru kau sementara dikalahkan. Masa sepanjang hidup bertahun-tahun kau sudah dikalahkan, lalu mau mati sebagai dia sudah menang, menyelesaikan pertandingan iman. Tidak pernah bertanding, lalu kau menyelesaikan pertandingan iman. Selama kalah, selama tidak mau berjuang untuk apa? Untuk setia, untuk tekun, tapi menyelesaikan pertandingan iman. Yang dari pemahaman-pemahaman yang membuat firman Allah turun derajat. Untung dari orang sini tidak pernah berhenti ibadah. Saya lihat sudah di mana-mana orang sudah semakin malas. Ya semua ibadah, ya semua mulai ibadah. Untung